Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Santriwan dan santriwati Mansajul Ulum serta para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membincang tentang puasa, tetapi khusus bagi orang-orang yang sedang sakit dan orang yang sedang musafir atau bepergian. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ibadah puasa adalah wajib bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang atau umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain disebutkan lagi bahwa syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Bahwa bulan puasa adalah atau bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan barang siapa yang menyaksikan datangnya Ramadan, maka ia wajib berpuasa. Bagaimana kalau kita sedang sakit atau sedang bepergian? Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi sakit berarti kondisi di mana kita sedang tidak normal. Kita sedang menghadapi kepayahan, begitu juga ketika kita sedang bepergian. Dalam lanjutan ayat tersebut dikatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang sakit atau sedang bepergian, maka dia boleh menggantikan puasa Ramadan di hari-hari yang lain. Kemudian Allah menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwa Allah itu hanya menginginkan kepada kita yang mudah dan bukan sesuatu yang sulit. Nah, karenanya prinsip ini adalah menjadi bagian dari kita memperhatikan beragama. Nah, tetapi cara di dalam ketika kita sakit itu atau kita bepergian ini diatur oleh fikih bahwa apakah orang yang sakit itu, setiap orang yang sakit boleh meninggalkan puasa, demikian pula orang yang sedang bepergian. Nah, ini ada aturan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun orang yang sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan itu ada dua kategori. Ada pertama adalah orang yang sakit yang kondisi sakitnya tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Yang kedua adalah orang yang sakit yang kondisinya masih diharapkan untuk sembuh, artinya kondisinya tidak sangat emergensi. Nah, pada orang yang pertama, yaitu orang yang sakit yang kondisinya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak lagi wajib berpuasa dan dia hanya berkewajiban membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan. Jadi hari yang ditinggalkan puasanya itu kemudian digantikan dengan membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fidyahnya adalah dengan membayarkan 1 mud atau 6 atau 7 on beras atau makanan pokok yang diberikan kepada para fakir miskin. Kapan memberikannya? Memberikannya ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa diberikannya nanti setelah selesai bulan Ramadan. Jadi menunggu bulan Ramadan selesai. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa tidak perlu menunggu bulan Ramadan selesai karena orang ini sudah tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Jadi bisa dibayarkan fidyahnya setiap hari di bulan Ramadan itu ketika dia tidak berpuasa. Itu untuk kategori orang yang sakit bagian pertama.
Adapun yang kategori kedua, yaitu orang sakit yang masih mungkin diharapkan kesembuhannya, maka ini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sakit ini adalah sakit yang kira-kira menyebabkan, kalau dia berpuasa itu bisa menyebabkan kerusakan atau bisa menyebabkan lamanya sembuh. Ya, atau dengan berpuasa nanti bisa menyebabkan pada cacatnya tubuh atau jiwa dia. Misalnya kondisinya tidak mungkin berpuasa, kalau dia berpuasa justru bisa menimbulkan cacat. Atau tadi di kondisi sakitnya sudah agak membaik, tapi kalau dia berpuasa nanti bisa memperlama kesembuhan. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Orang yang seperti ini nanti ketika selesai bulan Ramadan, maka cukup menggantikan dengan qadha berpuasa, yaitu mengganti puasa di luar bulan Ramadan sebagai gantinya puasa di bulan Ramadan. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian selanjutnya adalah bagi orang yang bepergian. Seringkali kita punya kebutuhan yang memaksa kita untuk pergi ketika di bulan Ramadan. Nah, pada orang yang pergi atau musafir, ini juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang membolehkan kita meninggalkan puasa saat bepergian. Yang pertama adalah syaratnya perginya ini bukan karena maksiat. Kalau dia perginya karena maksiat, maka tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan ibadah puasa. Tetapi kalau dia niatnya bukan karena maksiat, malahan tidak karena maksiat, tapi di tengah jalan mendapati atau tidak sengaja dia maksiat, ini tetap masih mendapatkan rukhsahnya. Kemudian yang kedua syaratnya, perginya ini mencapai jarak yang sudah membolehkan dia melakukan qasar sholat atau meringkas sholat, ya. Ini kurang lebih kira-kira kalau dihitung jarak adalah sekitar 81 km atau 80-an kilometer ke atas, ya. Itu yang membolehkan melakukan qasar. Demikian pula dia juga diperbolehkan melakukan atau meninggalkan ibadah puasa. Yang ketiga adalah apabila perginya ini dilakukan sebelum datangnya fajar. Jadi perginya sudah mencapai jarak yang tadi, kemudian dilakukan di waktu sebelum masuk fajar. Maksudnya bagaimana? Artinya ketika kita meninggalkan puasa itu dalam kondisi betul-betul kita sudah musafir. Kalau kita perginya setelah fajar, misalnya kita berangkat jam 8 pagi, sementara puasa itu sudah dimulai pada waktu subuh datang, yaitu waktu fajar. Nah, artinya ketika datang waktunya berpuasa, kita masih kondisi di rumah, belum pergi. Baru pergi jam 8. Maka ketika masih di rumah ini Anda masih berkewajiban puasa. Baru pergi jam 8. Oleh karena itu, menurut pendapat jumhurul ulama, terutama di dalam mazhab Syafi'i, itu berarti orang yang seperti ini tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan puasanya. Tetapi ada juga pendapat yang lain, misalnya pendapatnya Imam Muzani yang mengatakan orang yang perginya setelah waktu subuh, meskipun ini ketika waktu itu jam 8 tadi baru pergi dan perginya sudah mencapai jarak tadi, maka dia tetap diperbolehkan meninggalkan puasa atau diperbolehkan tidak berpuasa menurut mazhabnya Imam Muzani. Tetapi mazhab jumhurul ulama mengatakan tidak boleh. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat di dalam fikih itu sangat banyak sekali. Tetapi prinsipnya adalah kita dalam beragama itu yang pertama adalah beragama dengan ikhlas karena Allah, bukan karena tuntutan apa-apa kecuali karena kita ingin betul-betul mentaati perintah Allah. Sehingga kalau kita menghadapi perbedaan pendapat di dalam fikih, itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang mempermudah hukum atau menggampangkan hukum. Nah, tetapi juga kita tidak boleh kemudian menjadi orang yang mempersulit diri. Karena tadi di dalam akhir dalam akhir ayat yang saya sebutkan tadi soal puasa,
ada penyebutan atau penegasan dari Allah yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi pada dasarnya Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan gitu. Tetapi juga tidak menghendaki kita menjadi orang yang menggampangkan. Jadi ini harus dibedakan. Artinya kita itu berpuasa atau melakukan ibadah-ibadah yang lain ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Sehingga kalau terdapat kemudahan itu memang digunakan dalam rangka menggampangkan ketika kita kondisinya tidak mungkin. Maka tadi termasuk diperbolehkan tidak berpuasa, itu prinsipnya adalah itu. Kalau agama menyulitkan kita, maka orang yang sakit tetap harus berpuasa. Ini kan akan menimbulkan kesulitan bagi umat manusia. Sementara Nabi berkata, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit diri. Tapi kita tidak boleh kemudian menggampangkan diri, akhirnya melalaikan kita kepada Allah. Bagi orang yang membutuhkan, kita harus memberikan jalan kemudahan. Tapi saat kita mampu melakukan, maka lakukanlah dengan cara yang sesempurna mungkin sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah, sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga kita mengetahui bahwa ibadah ini hakikatnya adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan Allah yang membutuhkan. Karena itu hukum yang berbeda-beda dalam fikih itu menjadikan kita beragama ini semakin luas dan semakin lapang. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tetapi bukan untuk dipermudah. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.